Hai Sobat Antara, senang sekali menyapa dalam Jelajah Cerita, membahas tentang cerita hidup. Ini pasti banyak sekali yang bisa kita ulas, terutama misalnya cerita ketika kita melakukan sebuah perjalanan, akan ada ups dan juga down. Sosok yang satu ini yang akan Ovi ajak ngobrol, ini punya kehidupan yang memang luar biasa, khususnya dalam musik dan industri entertain di Indonesia. Kalau misalnya diulik-ulik lebih lanjut, ternyata mendalami musik atau suka banget sama musik sejak kecil, diseriusi sampai dewasa, lalu juga pernah tampil di orkestra di depan Presiden Republik Indonesia kala itu, dan pernah juga bermain film hingga akhirnya memenangkan Piala Citra. Sobat Antara, ini dia Titi Rajo Patmaja. Hai. Wow. Apa Mbak kabar? Titi baik, happy banget bisa ngobrol ya, terutama tentang perjalanan yang tadi sudah Ovi mention. Mbak Titi, nyangka nggak sih Mbak Titi perjalanan Mbak Titi seperti itu? Sama sekali enggak sih. Iya kan? Iya, enggak pernah kepikiran pengen jadi seperti itu sekarang, tapi ya itulah yang terjadi. Pernah maksudnya suka musik udah dari kecil, otodidak ya, bermain alat musik, lalu itu akhirnya membuat atau men-trigger seorang Titi ini, udah deh mau diseriusin aja sampai akhirnya kuliah walaupun penuh tantangan dari orang tua dan keluarga. Penuh tantangan karena emang nggak disupport kan. Maksudnya orang tua zaman dulu mikirnya kamu sekolah musik mau jadi apa, mau makan apa gitu. Karena zaman dulu mungkin orang tua nggak punya pandangan terhadap masa depan seorang musisi, seniman gitu ya. Mereka taunya ya kalau sekolah mau sukses ya harus bisnis, sekolah bisnis atau sekolah ekonomi dan sebagainya. Padahal sebenarnya sekolah musik itu banyak sekali membuka peluang terhadap banyak hal gitu. Contohnya aku ngambil S1 musik, major instrumen aku drum, minor instrumen aku piano, kemudian nggak disangka-sangka setelah itu aku dapat banyak kerjaan sebagai film scorer gitu ya, untuk beberapa film yang seperti mungkin kamu tahu Laskar Pelangi, Sang Pemimpi dan sebagainya. Itu nggak ada yang nyangka gitu, oh ternyata sekolah musik bisa menghasilkan pekerjaan seperti itu. Aku bisa kerja sebagai film scorer dan kemudian bisa terbuka pintu juga, oh ternyata aku bisa main film karena di sekolah musik dulu belajar basic theater science, sedikit banyak belajar tentang acting gitu ya, dan berhasil alhamdulillah gitu ya. Kemudian mungkin tahu aku dulu jadi juri Indonesia Mencari betul. Itu juga kayak itu sebenarnya bekal yang aku dapat di sekolah musik, bahwa di sekolah musik itu diajarkan bagaimana mengkritisi, menganalisa secara detail, kritis terhadap apapun gitu ya. Makanya aku punya bekal itu sebagai juri, bisa mengkritik, bisa mengupas semuanya dengan alasan, dengan solusi juga pastinya. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dikerjakan di kuliah musik itu hasilnya gitu. Betul. Bisa bikin sekolah musik juga, bisa bikin toko musik dan sebagainya. Bahkan paling sederhana bisa ngajar juga. Iya, bisa. Aku dulu sempat jadi dosen juga 2 tahun, dosen musik. Jadi sebenarnya banyak banget. Itu kan mungkin kalau orang tua zaman dulu nggak kebayang gitu. Belum kan. sevisioner sekarang. Belum. Tapi yang menarik nih Mbak Titi, apa sih yang belum dilakuin? Maksudnya khususnya tentang musik dan dunia entertain ya. Main film iya, musik di depan dan di balik layar iya. Apalagi nih yang belum dilakukan? Apa ya? Iya kan? Kadang kalau kata orang, nih jangan-jangan Aji Mumpung dulu kan terkenal kayak gitu. Ini mentang-mentang musik habis itu tiba-tiba merambah acting. Tapi seorang Titi membuktikan kalau nggak Aji Mumpung, ini memang diseriusi. Aku justru malu ya kalau Aji Mumpung kalau nggak bisa menghasilkan satu karya yang bagus gitu. Kayak aku main film waktu itu, memang tujuan utamaku nggak, gue pokoknya kalau main film pengennya cita-cita dapat Piala Citra, enggak. Tapi gue pengen main film dengan hasil yang bagus. Gue pengen totalitas tanpa batas untuk mengerjakan. Once gue mengiyakan satu pekerjaan, gue harus sungguh-sungguh dan gue harus membuktikan itu bagus gitu. Jadi ya bagus itu mungkin ya bonusnya yaitu Piala Citra itu. Tapi sebenarnya kalau pun nggak dapat itu, aku ngerasa kayak ini sudah melakukan yang terbaik. Pokoknya jangan sampai malu-maluin hasilnya gitu berarti aja. memang kuncinya adalah kita harus melakukan semuanya yang terbaik. Harus totalitas tanpa batas sih. Tips banget ya dia. Jangan pernah melakukan setengah-setengah. Iya. Karena hasilnya pasti ya udah setengah. Jadi setengah-setengah. Yang juga menarik adalah kalau sekarang kita lihat Titi memang sudah work life balance ya.
karir kira-kira. iya kan, jadi ibu rumah tangga yang akhirnya menyebabkan vakum. Itu gimana proses hingga akhirnya kerinduan itu muncul lagi untuk kembali ke dunia ini dan mengurus rumah, itu seperti apa? Dulu tuh kalau zaman dulu prioritas utama pekerjaan, kerja. Tapi aku merasa keluarga aku tidak menjadi prioritas gitu. Itu kayaknya efeknya kurang baik saat itu ya. Jadi tidak baik malah karena memang aku terlalu fokus untuk bekerja. Nah sekarang ini aku tukar prioritasnya. Utamanya adalah keluarga, dan dengan berharap bisa lebih fokus keluarga, bisa menata dengan baik, bisa menciptakan kualitas dan kuantitas yang baik dalam berumah tangga dan sebagainya. Sehingga pekerjaan itu aku taruh di prioritas kedua gitu. Ya sekarang aku rasa hidupnya lebih balance ya, karena bagaimanapun juga kita sebenarnya pasti semua orang pengen pada akhirnya punya keluarga yang bahagia. Betul. Gitu kan, yang balance. Memang susah kalau misalnya kita fokus ke karir. Kalau buat aku ya agak sulit kalau kita terlalu fokus ke karir. Memang untuk ngebalance ke keluarga itu nggak segampang itu. Apalagi yang workaholic untuk bekerja gitu ya, itu rada susah, terutama perempuan kan yang ngebalance biasanya di keluarga tuh sebaiknya perempuan gitu. Makanya aku pikir aku harus mencoba mengganti pattern yang zaman dulu mungkin gagal gitu ya. Jadi sekarang aku memprioritaskan utama adalah keluarga, tapi tetap berkarya. Tapi support juga pasti didapat dari keluarga. Support justru luar biasa gitu. Tapi memang kalau untuk syuting film belum. Jadi kalau musik karena di rumah ada studio, terus aku produce sendiri, main drum sendiri, nyanyi sendiri, semua bisa dikerjain sendiri. Jadi lebih banyak waktu buat keluarga juga. Ntar kalau misalnya kerja kan, misalnya lagi mau break, bisa ketemu sama anak, bisa ngurus anak apa segala macam. Jadi enak sih bisa kerja di rumah. Oke, berarti ini menjawab juga pertanyaan selanjutnya, karena kemarin memang ada project film tapi di balik layar. Jadi music director barengan sama Dian Sastro, Mas Wisnu, Mbak Gita Farah. Itu untuk film pendek ya waktu itu. Iya, short movie-nya Dian. Boleh diceritain dikit? Ya itu waktu itu Dian emang udah tahu kan aku dari dulu memang ngerjain film scoring gitu. Jadi dia tuh datang, gue pengen bikin film pendek nih, gue pengen lo yang bikin musiknya gitu. Karena gue tahu nih kegilaan lo gini. Kira-kira temenan udah lama ya. Jadi habis itu aku bantuin dia, kemudian hasilnya happy banget dia, terus kayak mulai kangen lagi ya. Kangennya ada nih, kangen bikin musik scoring sama kangen acting ya gue. Sempet berarti ada ya? Sempet karena kan gimana pun juga ya perempuan yang berkarir memang udah biasa kerja, tiba-tiba nggak kerja pasti kan ada yang kosong. Ada sesuatu yang men-trigger yang kayak gimana ini gitu. Maksudnya se-happy-happynya kita menjalankan rumah tangga dan sebagainya, tapi pasti ada perasaan rindu, itu nggak bisa dibohongin. Nggak mungkin kayaknya mungkin ya ada juga sih yang mager di rumah happy gitu, jadi ibu rumah tangga sudah happy. Tapi aku nggak bisa gitu untuk total 100% jadi ibu rumah tangga tanpa melakukan hal yang lain tuh susah. Jadi kadang-kadang kerinduan itu kayak kayak pengen syuting lagi gitu ada, tapi ya belum bisa karena pertimbangannya aku ngerti sih, suamiku bilang kayaknya jangan dulu ya kalau misalnya syuting, karena pasti kamu kalau syuting keluar kota lama kan. Betul. Terus pasti ninggalin kita semua. Iya juga ya gitu. Jadi aku ya deh jangan deh gitu kalau syuting, ntar dulu. Ya, yang penting juga masih menghasilkan karya kan, ya, karena kuncinya itu yang penting. Itu ada di. Dan enaknya sekarang karyanya itu udah suka-suka gue istilahnya. Kalau dulu kan misalnya bikin soundtrack buat film gitu ya, pasti permintaan produser, sutradara dan sebagainya ini sesuaikan dengan tema bla 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 gitu. Oke, jadi kita menyesuaikan. Tapi kalau ini kayak ya udah yang pendengar aja menyesuaikan apa yang aku bikin gitu. Jadi nggak ngikutin siapapun. Nah ini kalau kadang musisi membuat lagu atau sebuah karya itu adalah based on cerita orang gitu. Tapi Titi hadir dengan karya yang based on pengalaman. Iya. Karena lelah mendengar cerita orang yang tanda kutip ya, maksudnya negatif gitu. Ini gimana? Lebih susahkah akhirnya membuat sebuah karya yang datang dari hati, atau lebih gimana? Atau lebih susah yang dari orang atau seperti apa? Susahnya mungkin kalau dari hati itu secara lagu lebih gampang, tapi secara musik dan instrumen, aransemen dan memproduksi sendiri itu lebih susah. Karena jadi lebih kritis sama diri sendiri itu lebih nggak enak ternyata ya. Biasa ngejudge orang ya, biasa kayak kalau jadi juri itu kan mengkritik gampang gitu, gampang. Tapi kalau untuk ke diri sendiri tuh ternyata lebih susah, karena ini bagus nggak ya gitu, ini bagus nggak. Kadang-kadang orang denger, udah bagus, tapi
kayak kurang. Jadi karena suka ngetik ulang gitarnya, pianonya dan sebagainya. Jadi lebih kritis sama diri sendiri tuh memang lebih susah. Tapi pas tahu hasilnya bagus, aku ngerasa aku puas banget sih. Dan itu yang memang terjadi di single-single sebelum Rindu ya. Iya. Sempat ada Live and Goodbye, terus Iya. juga Flow barengan sama Petra Sihombing. Iya. Ketika menentukan ini deh lagu, itu kan bisa dibilang adalah lagu comebacknya seorang Titi Rajo. Itu gimana penentuannya? Apakah sudah puaskah atau sebenarnya masih ada nih yang harus dikejar? Pasti aku nggak akan pernah puas sampai kapanpun sih. Pasti kalau ngerasa sudah puas nanti takutnya kita stuck di situ aja kan. Justru ini proses pencarian aku ngerasa ini adalah titik dari proses pencarian diriku sendiri gitu ya. Dengan pengalaman zaman dulu, asam garam dan sebagainya, dan sampai titik ini aku ngerasa kayak ini yang aku suka, ini yang aku rasa, ini yang aku pengen utarakan, ekspresikan dengan gayaku sendiri tanpa ada banyak interupsi dari luar gitu. Dan aku pikir sulitnya karena ya mencoba untuk lebih flow aja gitu, flowing. Kadang-kadang kan kritis terhadap diri sendiri itu susah ditahan tuh ya. Tapi itu prosesnya single ketiga ini lebih legowo lagi sih. Pertama tuh kayak wah, ya mesti gimana, mesti kedua mesti gimana gitu secara aransemen ya. Kalau secara lagu sih udah nggak ada masalah. Tapi yang ketiga ini karena ini juga kolaborasi aku sama anakku, jadi ini secara emosional lebih berasa lebih sih. Dapet ya. Lebih dapet. Yang kita bahas adalah Rindu Sobat Antara, satu single yang menjadi single ketiga yang dirilis kembali seorang Titi Rajo. Ini bener-bener buat sebenarnya penikmat musik rindu. Karena kan memang seperti yang Mbak Titi bilang tadi, hampir semua dikerjain sendiri gitu. Kalau lihat di credit title juga namanya semuanya Titi Rajo. Bosan ya. Ini antara projectnya judulnya All by Myself kayaknya ya, atau mau menghemat sebenarnya. Karena kan ya meminimalisir orang kan jadi kita lebih meminimalisir budget juga ya. Nah tapi ada nama-nama lain juga. Contohnya yang aku juga penasaran ada keterlibatan Kamga. Nanti boleh diceritain gimana nih Rindu yang didedikasi mungkin bisa dibilang atau single kolaborasi barengan sama Putri Tercinta. Iya, ini sebenarnya awalnya lagu anakku sih. Aku nggak nyangka dia bisa bikin lagu karena kan dia anaknya lebih ke director ya. Dia dulu sempat ada short movie dan dia menang sebagai best director, anakku si Miyake yang sekarang 17 tahun itu. Sudah remaja. Kemudian dia pindah keluar negeri kebetulan sekolah. Terus dia homesick di situ. Dia kayak pengen pulang, dia nangis, dia stres dan sebagainya. Dia pengen kok gini ya gitu. Akhirnya diciptain lagu. Pas dia lagi pulang dia kasih ke aku, Bu, aku nyiptain lagu. Dia main gitar sambil nyanyi. Hah, kamu bisa ciptain lagu? Aku terharu gitu kan. Terus diciptain lagu, tapi aku belum ada refnya, Bu, Ibu lanjutin ya katanya gitu. Terus ya udah aku lanjutin. Terus ya udah aku pulang. Terus dia pulang, aku pikir aku pengen ngasih surprise dia buat dia. Pas dia balik lagi aku bilang, Miyake, I have surprise nih. Apaan? Lagu kamu aku lanjutin, terus aku produce, aku udah aransemen, aku nyanyi dan main drum, dan sebentar lagi aku rilis. Dulu, Ibu denger gitu ya, kamu dengerin ya. Pas aku kasih denger sama dia kayak yang nangis banget gitu ya. Maksudnya aku juga ikut nangis lah, maksudnya ya ampun, akhirnya kita punya karya berdua ya Miyake ya. Maksudnya itu perasaan emosional yang susah aku ungkapin karena itu rasanya benar-benar luar biasa, mengharukan dan sangat dalam gitu rasanya. Akhirnya aku bisa kolaborasi sama anakku yang umur 17 tahun ini dan itu terjadi gitu. Dan hasilnya aku sih puas banget. Itu yang paling penting ya. Iya, betul karena memang itu adalah dialog atau percakapan yang terjadi antara Mbak Titi sama Miyake. Iya, itu sebenarnya yang kita pikir kita bisa mengatasi kerinduan gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti kalau Miyake pergi ya mungkin ya bisa lah kalau kangen telepon Bu gitu. Iya ya udah kita Skype, bisa ya. Apa kayak Skype dulu banget ya, video call gitu. Bisa lah katanya. Tapi pas sampai di sana ternyata rindu itu kupikir tak seberat itu, kayak di liriknya gitu kan. Jadi berat ternyata ya. Maksudnya nggak bisa sekedar video call dan chatting sebagai, tapi memang kedekatan fisik dan ngobrol langsung gitu punya energi yang berbeda, dan itu yang kita berat
banget rasanya rindu itu. Makanya kita ciptain lagunya judulnya Rindu. Iya, karena mahal banget terkadang momen-momen bersama ya. Iya. Apalagi pandemi kemarin mungkin itu menyadarkan kita kalau kedekatan emang human interaction itu paling penting. Itu mahal banget dan kadang-kadang kita baru menyadari kalau itu mahal setelah kita berpisah kan. Iya, setelah udah jauh-jauhan. Iya, kenapa dulu kita nggak ngabisin momen sama-sama gini ya. Jadi ya sekarang udah susah banget, tapi ya udah itu mesti dilewatin. Betul. Dan Sobat Antara mungkin kalau belum cek di Instagram ya, Mbak Titi ini emang ada reactionnya Miyake ya. Iya. Ya, dan emang haru banget. Cuman ada tetap karena anak itu jujur sama ibunya tetap dikritik ya. Tetap suka dia mengkritik. Pokoknya dia akan selalu banyak kritiknya. Dia kalau tipe kayak dia, mungkin ya kayak ibunya juga ya. Iya. Jadi which is good gitu, maksudnya karena dia juga punya wawasan pengetahuan tentang musik dan film itu sangat besar ya, luas ya. Jadi dan dia punya selera yang bagus banget. Untuk anak umur segitu aku ngerasa, Miyake kamu selera kamu bagus loh, dan dia mengkritisi dengan penuh tanggung jawab juga. Jadi aku percaya dengan apa yang dia omongin, Bu, ini kurang begini. Oh iya bener ya gitu. Seneng ya, kayak temen. Berarti sebelum single Rindu ini juga ada saran-saran juga nggak yang dapat di single sebelumnya yang Flow atau Live and Good? Oh iya pasti. Tapi Miyake paling suka yang Rindu ini. Mungkin karena dia juga ikut menciptakan. Tapi aku bilang, Miyake kamu suka sama Rindu mungkin karena kamu yang nyiptain juga. Mungkin kamu jadi subjektif. Enggak, katanya aku justru suka Rindunya bukan karena lagunya aja, tapi cara ibu menyanyikannya itu kayak benar-benar dari hati gitu. Aku terharu. Ibu bukan menyanyi ya Miyake, ya I know you're not a singer, tapi dia bilang ibu itu menyampaikan pesan lewat suara dan lagu. Itu aku terhanyut banget katanya. Kayak ngobrol nggak? Kayak ngobrol. Iya kan? Iya. Maksudnya kayak dapet banget kehangatannya ya. Ya kira-kira gitu ya. Iya, karena itu juga yang tergambar di musik video. Selamat, musik video sudah dirilis. Terima kasih. Suka nggak? Suka. Kalau boleh jujur banget nih, kan biasanya takut terkira peres ya. Ini jujur banget dari waktu play. Itu warna atau coloringnya kan udah kerasa banget warmnya ya. Dari warna yang dipilih. Dan pertengahan mungkin sekitar 2 menit tuh aku oleh karena baca lagi referensinya, ini ternyata single Rindu dari Ibu ke Anak, ya kan? Oke, ini kayak ketebak deh jalan ceritanya. Tapi mulai 2 menit, loh kayak gini ceritanya. Iya, kebanyakan gitu ya. Iya kan, jadi kayak lah ternyata kayak gini. Iya. Itu konsep ide menggalinya seperti apa untuk musik video? Sebenarnya aku gini, memang lagunya tentang rindu ibu dan anak. Ibu dan anak. Aku dan Miyake gitu, tepatnya kita berjauhan secara jarang. Tapi kalau di video klip ini aku mikirnya harus bikin sesuatu yang agak nggak ketebak deh gitu. Jangan nanti orang udah tahu nih lagu tentang aku dan Miyake, ceritanya tentang berjauhan gitu kan, udah gitu, sama lagunya. Tapi di sini aku bikin agak twist sedikit gitu. Intinya bahwa perpisahan itu jangan membuat kita menjadi pundung gitu. Perpisahan antara ibu dan anak, apapun itu yang menyebabkan perpisahan, jangan sampai membuat sang anak menjadi pundung untuk melanjutkan hidupnya, melanjutkan pendidikan dan karirnya. Justru harus menjadi semangat untuk bisa membuktikan bahwa ibu ada dan gak ada ibu, aku akan tetap bisa menjadi orang yang sukses gitu. Itu yang pengen aku sampaikan sih di pesan musik. Iya, tapi memang di video ini kan kejadiannya beda ya, agak ya, ekstrim ya. Betul, ntar nonton aja ya. Nonton benar, Sobat Antara ini harus nonton. Kita sengaja spoiler. Iya, itu biar cek nanti. Biar dicek. Makanya aku pikir ini justru point of view yang lain gitu untuk melihat sebuah kerinduan. Kalau di video klip ini kan anak yang rindu sama orang tuanya, tapi dia justru membuktikan bahwa ini gue tetap terus nih sampai berhasil. Betul, itu deep banget. Iya, untuk penggali. Aku juga sempet kaget kan, maksudnya ya ceritanya dan jalan cerita. Tapi balik lagi, Mbak Titi kan pasti udah biasa nih bikin sesuatu yang surprise ya, karena orangnya nggak mau mainstream, mainstream ya. Mainstream bener. Walaupun sebenarnya lagu single ketiga ini rada mainstream ya, maksudnya kalau untuk dari segi cerita ya. Kalau single pertama dan kedua kan bahasa Inggris dan lagunya memang nggak segampang itu, maksudnya nggak mainstream ya. Walaupun beberapa orang bilang itu easy, tapi ada banyak orang bilang lagunya berat tapi betul. Chill gitu, tapi berat karena bahasa Inggris juga. Dan yang ketiga ini sebenarnya bahasa Indonesia. Kenapa? Karena aku pikir pengen aja gitu, pengen ngasih nuansa yang lebih dekat sama pendengar Indonesia gitu.
Kalau Inggris kan agak berjarak tuh, walaupun mungkin di beberapa kelompok Segmen. bisa, tapi kan secara general kalau bahasa Indonesia mungkin lebih gampang diresapi gitu, lebih gampang dihafalin. Jadi pengen gitu, tapi bukan karena pesanan-pesanan kayak zaman dulu ya. Harus gini enggak. Titipan sponsor ya. Aku rasa pas dengerin melodi lagunya, ini kayak harusnya bahasa Indonesia nih gitu. Oh, tapi waktu datang dari Miyake itu memang bahasa Indonesia kata-kata. Iya, jadi Miyake itu kan sebenarnya bahasa Indonesia rada susah, dia kan udah bahasa Inggris terus ya. Jadi dia pertama pas nyanyi itu dia nyanyi gini, rindu gitu. Miyake mau bahasa Inggris aja nggak Bu, ini bahasa Indonesia, rindu ku pikir. Oke, terus lanjutin pas aku denger, oh iya sih cocoknya bahasa Indonesia emang. Bener, dia tuh udah mikirnya visioner Miyake. Iya. Malah tadi aku sempat mikir adalah jangan-jangan datangnya dalam bahasa Inggris yang akhirnya coba digubah lagi. Karena kalau musisi biasa ya sudah terbiasa bahasa Inggris, mereka agak segan kalau sebenarnya iya. Aku bukan segan, aku kayak bingung kata-kata, bingung maksudnya ngucapinnya bisa bagus nggak ya, kayak orang-orang yang biasa nyanyi bahasa Indonesia kan pengucapannya bagus gitu. Aku takutnya nggak bagus gitu, cuman ya udah ternyata ya pas hasilnya denger banyak yang suka ya alhamdulillah. Betul. Gitu. Masuk saya ya langsung saya love, langsung subscribe. Thank you banget. Luar biasa sih Mbak Titi, maksudnya aku yang mungkin belum merasakan di posisi Mbak Titi ya terhadap anak atau gimana, itu luar biasa sih. Iya, dan banyak banget. Aku juga kaget sih karena video klip aku yang pertama dan kedua itu sebenarnya viewersnya nggak sebanyak yang ini. Yang ini tuh sampai 81.000 ya terakhir. Dan menurut aku tuh banyak ya, karena aku nggak ngerasa gini. Aku memang sudah berkarir sudah lama, tapi sebagai produser dan penyanyi gitu ya. Itu aku belum establish, maksudnya ini baru single ketiga gitu. Mungkin orang tahu nama aku dari dulu sebagai pemain film, scorer dan juri dan sebagainya, drummer gitu ya. Tapi kalau sebagai produser musician yang seperti sekarang ini aku termasuk baru. Jadi kan aku juga tahu diri nih, maksudnya oke, belum establish nih. Coba deh lempar satu, gimana lempar dua, yang ketiga, pas ketiga viewernya 81.000, aku kaget gitu, maksudnya aduh banyak yang suka ya ternyata gitu. Kayak kedekatan yang sederhana itu ternyata disukain orang-orang. Mbak Titi, mungkin ini pertanyaan yang aku udah penasaran juga adalah, kalau aku lihat seorang Titi ini kan kalau musisi di luar sana itu mengejar viral satu ya kan, karena terus juga mengejar keuntungan dan lain-lain. Ketika merilis single nih, kalau aku perhatiin memang Mbak Titi kayaknya enggak deh, ya udah dirilis aja. Tapi itu kenapa sih? Maksudnya kadang musisi kan aku harus dapat viewers segini, single aku harus viral di sosial media. Tapi seorang Titi kenapa nggak merasa itu? Karena gini, karena basic, kayaknya balik ke basic ya. Basically kan aku sebenarnya orang belakang layar. Sekolah musik, setelah itu jadi film scorer. Film scorer itu kan belakang layar sebenarnya, nggak tampil di depan. Kemudian pada akhirnya jadi pemain film, tampil di depan layar dan jadi juri di depan layar. Itu menurut aku tuh bonus, bukan pencapaian, bukan tujuan, tapi itu bonus aja ya. Aku senang dapat pemasukan yang baik gitu ya, dapat popularitas itu, tapi bonus. Jadi bukan utamanya tuh bukan popularitas. Sama dengan sekarang aku berkarya di musik lagi, aku berpikir bahwa seneng kalau banyak yang dengerin, tapi aku nggak akan berusaha sekuat tenaga sampai mengejar viral dan sensasi untuk mencari perhatian banyak orang terhadap aku gitu. Aku seneng kalau misalnya viral dan sebagainya untuk karya, tapi which is kan jarang ya, maksudnya apalagi zaman sekarang apalagi ya banyak juga artis yang memang mencari sensasi gitu ya. Mungkin itu memang hobinya mereka juga, atau memang ya udah emang seneng begitu, tapi ya jalur aku nggak di situ gitu. Karena memang pokoknya orang kalau tahu gue pengennya orang tahu dengan karya, bukan dengan yang enggak gitu. Betul. Dan itu yang sampai detik ini kalau lihat di berbagai pemberitaan juga, ya udah orang taunya Titi Raju merilis single. Dari dulu sebenarnya kayak gitu. Mungkin orang mikir mungkin sekarang kamu udah lebih ini lebih itu, udah nikah pas segala macam. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau dari dulu juga main film, bukan film-film yang bukan film yang ringan dan ya kan, film aku berat-berat gitu. Betul. Yang aku tahu yang nonton cuman segmented banget, film festival gitu, berat sekali gitu kan. Tapi aku senang gitu, bukan karena kalau orang mungkin main film pengen dapat terkenal, aku nggak pengen dapetin karya yang bagus dan aku bangga bisa mainin itu dengan totalitas tanpa batas itu. I'm happy gitu.
Terus main musik aku zaman dulu musik jazz, siapa yang mau dengerin? Segmented sekali. Segmented banget gitu kan, cewek main drum, main jazz lagi. Maksudnya ini siapa, kenapa nggak main pop sih biar terkenal, biar main ngeband apa segala macam. Nggak kepengen, hatinya nggak di situ. Jadi kayak balik-balik lagi ke hati. Betul. Sih. Menjalani sesuatu dengan hati jauh hasilnya lebih maksimal karena kan kita memuaskan diri kita ya. Betul. Jujur kita nggak bisa memuaskan semua orang. Betul. Tapi kita mau dong dipuaskan dengan apakah ada album next dari Titi Rajo? Aduh, ada sih pengennya ya. Ada, pokoknya insya Allah tahun depan sih. Tapi semua udah selesai kira-kira 75%. Oke. Jadi aku cukup bisa konsisten untuk menjelang album ini. Pokoknya udah di rumah aja, ngurusin keluarga udah beres segala macam, pokoknya bermusik harus tetap jalan. Jangan sampai enggak. Gitu. Kita tunggu berarti dalam waktu dekat dong ya, udah 75%. Iya. Terus sini lagi ya. Ih, bener ya. Mainin satu album ya kalau bisa. Boleh. Nanti ada invoice-nya nggak ini? Tenang, nggak usah. Anyway, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Dan sebagai penutup tentu Titi akan membawakan lagu Rindu. Iya. Secara live di Antara bisa memberikan rasa rindu yang buat ibu dan anak atau semuanya ya, buat kamu ke suami atau kamu ke ibu, betul. ke rindu sama kampung, rindu sama masa lalu, bisa juga rindu ke apapun. Semoga lagu ini bisa terobati dengan itu. Betul. Sobat Antara, obrolan yang sangat luar biasa bersama Titi Rajo Padmaja. Jadi sebagai closing tentu saja Ovi mau mengutip bagian dari lagu Rindu. Sebelum kita nanti singelong bareng-bareng ya. Bagian yang paling suka adalah kelak pulang kan jadi yang istimewa, biar setiap detiknya jadi bermakna. Dan Sobat Antara, mari kita dengarkan lebih dalam dan juga penuh makna. Ini dia Titi Rajo Padmaja dengan Rindu. Seberat itu pakai kutipan di dalam lagu, tak semudah itu jauh darimu, seringkih itu meski ku belum keputusanku terbang jauh sementara waktu tak semudah itu jauh darimu, berkelana